Halo semuanya, jumpa lagi di channel Happiness Story. Kali ini saya melanjutkan perjalanan saya menuju ke Kota Ponorogo. Kemarin di part 1 saya melewati JLS Blitar, dan sekarang saya sedang menuju ke JLS Tulungagung Trenggalek. Tapi saya melakukan kesalahan gitu ya, yang menurut saya juga sangat fatal ini kesalahannya, karena mungkin ketidaktahuan saya, dan saya juga tidak begitu mengamati, tidak punya planning lah dalam touring ini, karena asal jalan saja, cari jalan di jalan gitu ya, di tengah-tengah cari jalan. Nah, kesalahan saya setelah keluar ke Blitar ini, JLS Blitar Tambak Rejo ya kalau nggak salah. Mohon kalau salah saya dikoreksi, Tambak Rejo ya kalau nggak salah. Nah, keluar itu saya langsung ngeklik Pantai Sine gitu ya. Saya cari map Pantai Sine. Itu kesalahan saya seperti yang ada di gambar ini. Nah, rutenya lewat atas gitu ya. Kalau saya lihat itu langsung ke Pantai Sine nanti. Nah, seharusnya setelah saya baru tahu ya, setelah saya perjalanan panjang terus saya amati, jadi paham kan, oh ini. Nah, seharusnya setelah keluar dari JLS Blitar itu saya tidak menulis pantai, tidak mengarahkan map saya ke Pantai Sine atau Pantai Sine yang datang. Seharusnya Pantai Pasur. Nah, Pantai Pasur itu posisinya itu di daerah Blitar bisa jadi. Sehingga kalau saya klik Pantai Pasur, maka saya melewati JLS Tulungagung Trenggalek seharusnya. Tetapi nasi sudah jadi bubur, ya sudah, lanjut saja ini perjalanan, dan kisah kesalahan saya, kisah pengalaman saya ini jangan sampai terulang lagi kepada teman-teman yang lain. Kalau pengen menikmati JLS Blitar dan JLS Tulungagung Trenggalek, jadi rutenya dari Malang mencari Pantai Serang. Setelah keluar dari JLS Blitar, langsung ketik Pantai Pasur. Nah, nanti kalau sudah Pantai Pasur itu saya yakin sudah ketemu JLS, sudah langsung panjang menuju ke Trenggalek. Seperti itu. Nah, ini perjalanan saya saat ini saya memasuki kampung demi kampung ya. Kalau saya lihat di map tadi itu kan melewati desa, ketemu desa, antar desa dan seterusnya. Tetapi saya masih sangat menikmati sekali ya, karena kalau melihat budaya sekitar, lihat kanan kiri ya. Nah, ini saya juga kesasar ya, terlalu seharusnya belok kanan ini ya. Nah, ini serunya berpetualang, dan pemandangan kanan kirinya itu memang sangat syahdu sekali. Banyak hal ya yang bisa saya pelajari dari touring seperti ini. Yang pertama memang latih mental ya, survive gitu ya, ketika berada di daerah yang sangat tidak kita kenal gitu ya. Ini masih enak aja, masih di Jawa Timur gitu ya, dan coba bayangin kalau ini sudah di luar Jawa Timur atau di kota lain gitu, atau mungkin di negara lain, kalau memang bisa next ya, mimpi bisa keluar negeri gitu ya. Tetapi bagi saya experience ini memang saya sangat merasakan sekali gitu ya, ketika berpetualang seperti ini. Artinya masalah demi masalah itu datang gitu ya, dan ketika kita sudah berhasil memecahkan masalah itu saya merasakan impact yang luar biasa dalam kehidupan. Sebenarnya kalau menurut saya touring ini juga miniatur kehidupan ya, artinya sebuah perjalanan yang panjang, di mana perjalanan itu juga kita punya skenario, tetapi kadang skenario kita itu juga tidak sesuai dengan rencana, seperti apa yang saya ceritakan kesalahan saya tadi, sampai kesasar, sampai nanti di depan ini saya juga mengalami kebingungan gitu ya, sampai tengah-tengah, dan ini bener nggak gitu ya, karena map itu kan pasti nyari yang terdekat, dan pasti dia mencarikan jalan-jalan yang pokoknya ada jalan dia pasti akan dilewatkan. Nah, kalau kita salah membaca map pasti kita akan kesasar. Belum lagi ini masih enak saja, kayaknya masih ada banyak perumahan, banyak orang gitu ya, jadi sinyal-sinyal juga masih banyak. Kelemahannya map itu adalah ketika sinyal itu hilang, misalnya di tengah hutan atau di tengah ini, kadang
map itu jadi membingungkan, atau map itu juga kadang hilang sinyal sehingga sulit untuk memberikan arah. Kalau kita tidak jeli, maka pasti kita akan kebingungan dalam menentukan arah itu. Ya kalau pakai Garmin sepertinya bisa ya, sangat mungkin, karena Garmin mungkin satelitnya banyak, dan tapi kan juga Garmin juga murah gitu. Oke, sambil cerita saja ya kisah perjalanan saya tadi, dan ini saya masih terus berjalan ya antar desa demi desa, dan benar-benar saya nggak menyangka gitu ya, di daerah ini masih bisa dikatakan daerah Blitar ya, daerah Blitar pesisir, daerah Blitar pinggiran, itu masih ada tempat-tempat yang sangat masih sangat desa sekali gitu ya, dan masih sangat alami gitu ya. Ini bagi orang-orang luar kota, bagi orang-orang yang sering tinggal di kota besar, ini sesuatu hal yang menarik sekali gitu ya. Walaupun mungkin hanya jalan, bahkan ada jalan rusak seperti ini, saya sangat enjoy sekali gitu ya. Dan kebetulan juga saya naik motor adventure gitu, jadi sangat menyenangkan. Gimana teman-teman, ada yang berminat untuk mengikuti jejak saya ini? Nah, silahkan nanti ngikuti step by step yang saya sebutkan tadi. Oke, sampai di sini ini saya juga masih ragu-ragu, ini nggak nyampe. Ternyata kurang lebih kalau waktu itu sekitar 2 jam dan kurang lebih 60 kilo ya, 60 kilo dari Tambak Rejo tadi menuju ke pantai sini, atasnya pantai sini ini nanti. Nah ini, dan kita kalau kondisi seperti ini harus pinter-pinter baca map ya teman-teman. Kalau kita nggak pinter baca map, salah sekali. Walaupun di dalam map itu ketika kita salah itu pasti dia mencarikan jalan lagi gitu. Tetapi kalau kita tidak pinter-pinter ya pasti akan lebih jauh jalannya. Itu yang harus perlu dipahami. Dan pesan saya, tapi ini bisa berlaku, bisa mungkin teman-teman ikuti atau tidak ya. Jadi pesan saya, kalau Anda motor Anda tidak begitu maksudnya motor Anda ragu-ragu mengikuti jalan-jalan yang jelek gitu ya, pesan saya adalah setting map itu untuk kendaraan mobil. Walaupun Anda naik motor, tapi settinglah naik kendaraan mobil, walaupun kadang tidak sedekat naik kendaraan motor gitu ya. Tetapi saya yakin jalannya akan lebih aman dibandingkan ketika Anda menyeting jalan itu sepeda motor. Kadang map itu nyari jalan-jalan yang sangat pintas, itu kelemahannya. Oke, saking pintasnya kadang itu saya pernah kok di kota Malang ya, masih di Malang gitu ya, saya pernah melihat map pakai map terus mau cari jalan ya. Saking pintasnya itu dilewatkan jalur-jalur yang ganggang gitu ya, ganggang belakang rumah, kadang ganggang sempit masuk rumah dan liku-liku dan seterusnya itu. Ya, walaupun nyampe juga, tetapi ya itu tadi yang terjadi. Anda akan dimasukkan ke ganggang, jalan-jalan sempit, jalan-jalan kecil, pokoknya ada gang, Anda dilewatkan itu. Intinya map cari jalan terdekat. Nah, kalau pakai mobil itu relatif aman. Karena kan mobil space-nya besar, kalau motor kan otomatis aman kan gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke. Ini perjalanan, nah ini yang saya katakan, kita masuk di tengah-tengah di tengah-tengah apa ini ya, sawah gitu ya, pemandangan yang luas, hamparan daratan yang luas gitu ya. Dan saya juga sangat ragu-ragu juga sampai sini tuh, saya tempat ragu-ragu juga. Ini nyampe enggak, pantainya kok nggak kelihatan ini. Nah, tetapi map itu saya berhenti berapa kali, saya cek juga benar gitu ya. Itulah serunya. Oke, nikmati saja pemandangan yang ada di sekitar sini, yang bisa Anda simak.
saya ditemukan jalan yang menurut saya agak mulai ragu-ragu, bener-bener ragu-ragu di sini gitu ya. Ini jalan ini kayak seperti jalan ke pematang sawah tengah-tengah gitu ya, dan posisi di atas ini bener gak gitu kan, tidak ada rumah sama sekali kanan kiri gitu ya. Dan di sini saya mulai kebingungan, bener-bener kebingungan ini arah kemana gitu. Nanti saya takutnya masuk ke hutan atau ya namanya, tapi walaupun masih saya setting mobil ya ini ya, walaupun saya setting mobil, nah apalagi ketemu jalan depan ini, nah saya juga berhenti sebentar ini gitu kan. Saya ngecek dulu, yakinkah ini. Caranya ngecek itu adalah di setelahnya itu berapa jauh, berapa ini, nah itu yang harus sering teman-teman lakukan. Jadi kalau yakin, oke, lanjut gitu ya. Untungnya sinyalnya masih ada, sinyal GPS-nya masih. Tapi walaupun seperti ini ya, walaupun ini di tengah-tengah ya, saya yakin karena GPS juga pakai satelit ya. Tapi walaupun terbatas dibandingkan Garmin ya, tetapi kalau kita melihat jalannya masih kelihatan, is oke, lanjut saja gitu ya. Nah ini yang saya katakan teman-teman, jadi memang motor itu harus siap ya dalam segala medan. Itu serunya kalau kita berpetualang. Nah ini juga jalannya untung enggak licin semua gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau jalannya ini tidak ada batunya atau semuanya jalan pasir terus sangat licin gitu ya. Nah karena motor saya kan juga matic gitu ya, jadi tidak begitu licin sekali lah gitu ya. Kalau sudah ketemu jalan-jalan, dan ini jalannya rusak sekali teman-teman, jadi batu-batu makademan gitu ya. Di sini nggak kelihatan ya kalau di video, tapi kelihatan dari kamera saya kan sangat goncang sekali, sangat gerak sekali. Bayangin ya, saya touring mau ke Trenggalek tapi dilewatkan jalan kayak gini, ini nyampe apa tidak gitu kan. Seru sekali ini, saya sangat senang sekali. Dan akhirnya ketika ketemu jalan itu sangat senang sekali. Nah ini sudah ketemu, ada rumah, itu saya sudah mulai agak plong gitu ya, ada rumah gitu kan, dan ada jalan lagi ya. Dan lumayan ya jalannya menurut saya. Blitar ini juga luar biasa ya, walaupun di desa jalannya masih itu cor-cor ya, jalan cor gitu ya. Terus saya yakin ini juga swasembada masyarakat di sini gitu ya. Kadang orang desa itu sangat hal-hal kayak gini tuh cepet gitu ya, iuran dan seterusnya, atau mungkin dari desanya gitu ya. Dan dari zaman sekarang gitu ya, kalau kita masih ada loh jalan-jalan yang masih belum diaspal gitu. Nah ini menjadi hal yang menarik gitu ya, kalau kita belajar, kalau kita berpetualang gini, jadi melihat dinamika kehidupan manusia gitu ya. Nah ini baru lagi gitu ya, jalannya bagus lagi, jelek lagi ya. Itulah yang saya rasakan perjalanan ini menuju ke sini. Dan ini masih panjang teman-teman, silahkan disimak saja. Lika-liku saya menyusuri jalan menuju ke pantai Sine.
akhirnya saya akhirnya ketemu jalan besar. Ini saat akhirnya ketemu jalan besar dan saya merasa sangat wah gitu ya. Akhirnya ketemu gitu ya. Dan saya ketemu ini Bapak ini tukang cilok ya. Tukang cilok motor saya ini, saya berpikir positif, orang ini pasti mau menuju ke Pantai Sine, karena di Pantai Sine itu saya lihat itu banyak orang jualan-jualan gitu ya, mulai dari batagor apapun lah gitu ya. Nah saya nggak, ini kira-kira aja lah gitu, kira-kira si Bapak cilok ini sepertinya mau menuju ke sana gitu ya. Saya sudah agak tenang gitu ya, sudah ada orang, sudah ada tanda-tanda kehidupan, ini sudah sangat tenang sekali. Walaupun ini jalannya juga masih di membelah perkebunan atau membelah apa ya, ini sawah ya ini, karena di kanan kiri saya itu jagung ya kalau saya lihat ya. Oke, nah ini ada teman-teman dari motor. Nah itu teman-teman sudah kelihatan Pantai Sinenya dari atas ya, tapi ternyata ini turunan Toajam sekali ya, turunan Toajam sekali, dan Pantai Sinenya dari jauh sudah kelihatan. Nah jadi niat saya pengen melewati JLS Tulungagung ke Trenggalek, justru kebalik ini, nanti saya dari Trenggalek menuju ke Tulungagung dulu, setelah itu balik lagi, enggak apa-apa lah gitu ya, karena memang ya tadi kesalahan saya yang di depan tadi. Oke, itu saja sampai sini, dan pada akhirnya saya ketemu Pantai Sine. Oke, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya nyampe juga, Pantai Sine. Ya. Walaupun saya nanti nggak ke Pantai Sinenya ya, tapi lihat dari atas. Nah inilah teman-teman, kalau ke kanan ini ke Trenggalek yang masih belum jadi, kalau ke kiri itu nanti ke Tulungagung. Nah saya akhirnya nyampe sini, sampai ujungnya Trenggalek gitu ya. Padahal saya pengennya ujungnya Tulungagung. Ya sudah, enggak apa-apa, karena memang sudah terlanjur. Ya itulah, kita punya rencana, tetapi ketika di lapangan kadang tuh rencana itu tidak sesuai dengan harapan. Itulah seninya touring. Dan saya rasa kehidupan tuh ya seperti itu ya teman-teman ya. Kadang kita punya rencana, tapi ternyata Tuhan itu juga punya rencana lain. Jadi bagaimana kita bisa fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan itulah sebenarnya yang harus kita belajar gitu ya. Dari touring ini saya juga bisa belajar apa yang saya rencanakan tidak sesuai dan saya harus bagaimana gitu. Dan ya sudah, saya nikmati saja perjalanan ini. Ya walaupun saya agak molor ya waktunya, mungkin saya agak lama, tapi masih siang di sini, saya masih jam 2-an ya, setengah 2 kalau nggak salah. Ya sudah, karena saya penasaran jalur lintas selatan ini, ya saya mengarah ke Tulungagung dulu gitu. Nanti balik lagi, walaupun saya nggak tahu nanti tapi seingat saya nggak sampai mentok ya, nanti sampai tengah-tengah saja. Setelah itu kembali lagi. Next nanti mungkin kebetulan istri saya juga katanya pengen lewat jalur sini, nanti suatu saat akan saya lewatkan sini. Semoga sudah jadi ya, yang Tambak Rejonya tadi menuju ke Pantai Pasurnya, semoga sudah jadi. Ya nggak tahu tahun berapa gitu ya. Oke, ini di perjalanan JLS dan saya merasakan sangat syahdu sekali ya. Saya bangga lah gitu ya sebagai warga Jawa Timur, karena ini masih Jawa Timur, Trenggalek, Tulungagung, Jawa Timur, ada jalan yang bagus seperti ini gitu ya, dengan pemandangan pantai yang sangat indah seperti di Lombok ya. Saya pernah ke Lombok tahun berapa, udah lama ya.
ya, ada di Malimbu ya. Kalau teman-teman Lombok bisa cerita, nggak tahu kalau nggak salah Malimbu ya, hampir mirip seperti ini. Jadi di atas ada jalan, terus di bawah itu kelihatan pantainya, itu kayak di Malimbu. Dan saya sangat sadu sekali di sini. Saya pengen foto-foto dulu sebentar di sini untuk menikmati. Nah inilah pantai sini teman-teman yang lagi viral tadi. Oke, akhirnya saya lanjut ya, lanjut menuju ke perjalanan ya, menuju ke arah ke Blitar ya. Ini arah ke Blitar, Tulungagung ya, Trenggalek, Tulungagung. Walaupun ini sebenarnya tengah-tengah ini sepertinya udah nyampe Blitar ya. Nah, saya tertarik pada salah satu pantai gitu ya. Sebenarnya ada pantai yang terkenal di sini kata orang-orang. Tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit ya ke beberapa orang yang di pinggir-pinggir tadi. Pantai yang terkenal di sini itu apa gitu. Nah, ternyata banyak yang menjawab Pantai Ndelodo gitu. Pantai Ndelodo ini katanya motor itu bisa langsung di bibir pantai gitu ya, langsung bisa melihat pantai gitulah kasarannya. Terus ada lagi yang lain, kalau saya pengen melihat dari pantai dari atas. Kalau saya senang itu melihat pantai itu dari atas gitu ya, nggak langsung dari pantai ke bawah gitu ya, maksudnya menikmati air. Saya enggak senang karena sendiri gitu. Kalau sama keluarga sama anak-anak is okay gitu. Tapi kalau sendiri kayaknya enggak cocok kalau saya di pinggir pantai gitu ya, dan saya lihat rame. Akhirnya saya menuju ke pantai satunya ini, sedang menuju ke pantai satunya, namanya apa tadi? Tendung Tumpeng atau apa ya? Nanti ada dilihat di sini. Oke. Oke, ini masih sangat perawan sekali ya tebing-tebingnya ini. Saya nggak bisa bayangin ya, ini baru dikepras dan belum di apa-apain gitu ya. Maksudnya belum dicor, belum di apa gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau ini longsor itu gimana gitu. Tapi sepertinya masih aman-aman aja. Semoga aman gitu ya. Karena itu kan terasering ya. Terasering saya yakin aman. Sudah diperhitungkan lah gitu ya. Dan wah, ini saya masuk di dua tebing, ini sangat indah sekali. Gimana teman-teman, merasakan kebahagiaan nggak di sini melihat pemandangan yang indah sini? Walaupun ini pemandangan dari televisi, dari monitor ini ya kalian. Jadi nggak langsung. Kalau saya sudah melewat langsung. Kalau ada waktu teman-teman silahkan, jangan ragu-ragu untuk touring ke sini. Ayo, mungkin siapa yang dari Jakarta, dari manapun lah. Karena mungkin dari jauh-jauh ya penasaran gitu ya. Saya juga penasaran di daerah Bandung itu juga penasaran. Ya sama aja lah gitu ya. Pokoknya yang belum pernah pasti penasaran. Oke, ini wah indah sekali ya di sini. Sepi, jalan masih bagus gitu ya. Dan akhirnya saya menuju tadi ya, seperti yang saya sampaikan, saya pengen mampir ke salah satu pantai karena di sini saya sudah lelah sekali sebenarnya. Saya pengen ngopi-ngopi gitu ya, yang nyari tempat yang agak nggak begitu rame, yang bisa rileks sejenak gitu. Itu bayangan saya, dan ketemu yang namanya pantai apa gitu ya. Pokoknya ada tumpang-tumpangnya gitu ya. Nanti katanya ada perempatan terus belok kanan. Nah, ini saya ngikuti instruksi aja gitu ya. Itu dari atas katanya. Nah, saya senang melihat pantai dari atas.
Oke, depan itu ada perempatan ya, bener ya, ada perempatan kalau lurus ke Blitar. Nah, Kedung Tumpang teman-teman, bener ya, ada tumpang-tumpangnya gitu. Kedung Tumpang. Nah, kita menuju ke Pantai Kedung Tumpang. Oke, ini naik jalannya teman-teman. Nah, kalau sudah naik gini, melihat pemandangan kanan kiri, wah indah sekali. Kebetulan cuacanya juga cerah sekali. Nah itu jalannya kelihatan sekali indahnya gitu ya. Dan saya belum punya drone ya teman-teman. Mohon saya mikir ya, drone itu saya masih belum bisa nerbangin, masih mikir-mikir lah kalau beli gitu ya. Next lah, semoga bisa kewujud juga beli drone gitu ya. Dan drone-nya ini masih drone alami, motornya saya naikkan ke atas gitu ya. Nah, ini jalannya naik dan ini sudah mulai turunan lagi ya. Nah, ini Pantai Kedung Tumpang. Ini masih sangat, menurut saya masih sangat perawan sekali, masih belum banyak yang mengeksplor. Nanti suatu saat saya yakin di sini wah rame, pasti mobil-mobil, pasti rame sekali ya. Semoga video ini viral, bisa menginspirasi buat banyak orang untuk berekreasi ke sini. Dan coba kita masuk ya. Intinya kita mau nyari warung kopi, semoga ada warung kopi lah, itu ada penjagaannya, retribusinya, dan retribusinya pun juga masih ini orang-orang lokal ya, bisa jadi ya, enggak apa-apa, semoga tidak bayar mahal aja gitu. Nah ini saya tanya, katanya ada warung kopi, jadi saya masuk dan seingat saya nggak mahal teman-teman, ternyata nggak mahal, bayarnya cuma 5.000 aja. Jadi aman ya, tidak tidak dipalak lah gitu ya. Saya khawatirnya dipalak, kadang kan gitu ya di tempat-tempat wisata. Tapi insya Allah kalau masih di Jawa Timur, insya Allah aman lah gitu ya. Dan ini kanan kiri ini ada gazebo gitu ya. Ya walaupun ini baru juga ya gazebonya ini. Nah ini dari atas gitu ya. Senangnya saya melihat pantai itu dari atas. Nah ini warung kopi ya. Oke, kita ngopi dulu. Oke, setelah ngopi teman-teman, saya agak istirahat-rehat sebentar di situ tadi sambil menikmati pemandangan, istirahat di gazebo tadi dan sambil ngopi, dan badan sudah agak lumayan fit lagi, dan saya lanjut perjalanan menuju ke Ponorogo. Tapi sebelumnya saya masih sedikit explore sedikit di daerah sini, karena saya tadi lihat perempatan tadi kalau belok kiri kemana ya gitu. Dan sepertinya jalannya juga naik gitu ya. Jadi saya penasaran kalau yang kanan tadi naik ke sini, kalau kiri tadi kemana, dan jalannya juga naik. Siapa tahu kita bisa melihat dari atas pemandangan yang sangat indah. Ya maklum karena belum punya drone gitu ya. Nanti kalau sudah punya drone tinggal di bawah aja, nanti drone-nya aja yang naik, nggak perlu sama motornya. Ya ini keren. Nah ini saya juga pengen melihat dari atas gitu ya. Nah itu kelihatan ya teman-teman. Nah kelihatan ya jalurnya itu naik ke atas itu kemana gitu. Jadi saya penasaran, setelah turun saya sempat untuk naik ke atas bentar. Nah ini perempatan tadi ya, jalur lintas selatan jalur utama. Nah ini hati-hati karena nanti perempatan takutnya kenceng-kenceng ya. Nah ini saya naik lagi ke arah yang sebelah belok kiri tadi. Ini menuju ke mana, dan saya juga penasaran dari atas ini pemandangannya kayak apa. Ini naik sekali ya teman-teman ya. Ini karena sepi makanya saya belok-belokkan biar motor saya awet. Nah itu pemandangannya mulai kelihatan. Wah, dan sepertinya ya kalau lihat di atas ini juga tembus ke kampung gitu ya, seperti yang saya tadi. Jadi kalau kita menuju ke pantai tadi ya, pantai apa tadi, Kedung Tumpang tadi, sepertinya nanti ya dari atas ini masuknya gitu ya. Jadi nah ini pemandangannya sangat bagus sekali, dan saya juga bawa kamera 360 saya untuk melihat pemandangan yang sangat indah ini ya Allah subhanallah ya.
keren sekali, saya merinding gitu ya, turun dari sini tuh saya merinding gitu ya, karena memang sangat indah sekali ini. Saya nggak bisa bayangin nanti kalau ini dikelola dengan baik, saya yakin akan mendatangkan wisatawan yang luar biasa. Luar biasa, hebat Jawa Timur, dan semoga ini terus dilanjutkan ya oleh para pimpinan-pimpinan petinggi di Jawa Timur khususnya. Oke, lanjut ya. Sampai sini saya kembali lagi ya. Jadi tidak mengarah ke Blitar gitu ya, karena saya rasa cukup lah gitu ya. Next saja. Memang saya saya sisakan sedikit lah gitu ya. Saya nggak nyampe ujungnya Pantai Pasur gitu ya. Karena saya keburu ke Ponorogo gitu ya. Karena di sini kalau nggak salah sudah jam 2 kalau nggak salah ya. Dan saya juga sudah mulai agak lelah gitu ya, karena ya usia ya. Jadi saya punya prinsip teman-teman, usia saya hampir 40 ya, 40 tahun. Saya punya prinsip gini, kalau teman-teman touring sehat, jadi kita harus bisa ngukur diri, nggak boleh memaksakan gitu ya. Saya punya prinsip bahwa touring maksimal jam 5 sore saya harus sudah istirahat. Itu prinsip saya. Jadi kalau pagi berangkat jam 5 ya maksimal jam 5 sore saya sudah harus istirahat 12 jam ya. 12 jam menurut saya maksimal itu. Nah, istirahat itu artinya sudah nggak naik motor lagi, bukan kok 12 jam touring terus enggak, tapi maksud saya maksimal 12 jam. Walaupun dalam proses 12 jam tadi kan kita berhenti berapa kali tadi kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bagi yang usianya sudah mendekati 40 ke atas itu ya kita harus jaga diri. Touring mungkin bisa aja saya lanjutkan, saya sampai malam itu mungkin bisa aja, tetapi saya merasa itu tidak sehat. Itu memaksakan tubuh, dan tubuh juga nggak akan baik lah kalau menurut saya di usia-usia. Mungkin kalau masih muda is okay lah gitu ya, karena tenaganya masih kuat banyak, masih mungkin itu ya. Tetapi kalau sudah usia-usia saya ini ya harus pinter-pinter ngontrol diri lah gitu. Oke, ini saya hanya pelan-pelan karena merekam kamera 360 saya ini, dan nanti akan saya tayangkan ya hasil rekaman dari kamera 360 ini yang versi biasanya, dan versi 360-nya akan saya upload nanti. Jadi biar teman-teman benar-benar, kalau versi 360 kalau teman-teman punya VR bisa dipakai, dan teman-teman saya yakin akan merasakan seperti benar-benar touring, benar-benar merasakan seperti touring gitu ya, karena bisa melihat kanan kiri, bisa lihat atas bawah dan seterusnya.
Oke, ini dia yang paling viral ya, Pantai Sine, dan itu ada kapal-kapal yang berlayar, kapal-kapal kecil ya. Itu yang paling viral mungkin di sosial media. Sering banyak yang upload, bahkan dari tebing ke atas ini ada, saya melihat ada jalur ke tebing gitu, tapi saya nggak mau ke sana karena mungkin sudah banyak yang mengeksplor ke situ. Saya mencari yang lain saja. Kalau saya lihat juga tebingnya sangat curam, saya bawa matic takut ada apa-apa, saya cari yang aman-aman saja. Dan ini teman-teman, saya sudah berakhir di ujung Trenggalek gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Tadi ya sebenarnya masuknya saya tadi itu sebenarnya sudah ujungnya jalur lintas selatan ini ya, Trenggalek Tulungagung. Nah ini sudah ada pelangnya, kalau lurus ke Trenggalek, kalau kanan itu ke Kalidawir ya. Nah, saya tadi lewat Kalidawir itu, dan ini sudah oke. Sampai sini teman-teman, sampai ketemu di part ketiga perjalanan saya menuju ke Trenggalek Ponorogo. See you.